Pak Kiswa yang di depan, saya di belakangnya. Kemudian begitu melihat Pak Kiswa masuk, Pak Muhayyad berdiri dari tempat 3 orang tadi, dan Pak Muhayyad terus menuju pintu, nyalami Pak Kiswa, terus saya ikut salaman, kemudian diajak duduk di tempat yang terpisah. Dengan itu di tempat kursi yang berbeda. Dan Anda tidak diperkenalkan dengan... Tidak. Oke, satu itu. Anda tidak dilapori hasil terkait dengan tindak lanjut dari hasil pertemuan pertama tadi. Anda memerintahkan saudara Yuli dan saudari Maharani, ya? Benar. Tapi mereka tidak memberikan laporan setelah pertemuan itu. Iya. Sebenarnya Anda tahu tindak lanjut atas apa yang Anda perintahkan itu? Tidak. Kenapa tidak, Pak? Karena saya melihat bahwa proyek ini tidak kritis, masih jauh, sehingga saya harus mementingkan hal-hal yang terkait dengan kinerja dari divisi konstruksi 1. Jadi yang itu saya pikir sudah ditindaklanjuti, sudah berjalan, dan proyeknya juga masih belum 2007, sehingga saya tidak perlu mendesak untuk itu. Saya ngurusi prioritas yang lain. Loh, ini kan perintah Pak Muhayyad ini mau masuk list vendor, bukan bicara soal proyek. Ya, dan itu sudah ditindaklanjuti. Ya, artinya kan kenapa Anda menjawab tadi bahwa itu persoalan proyek? Ini kan Pak Muhayyad hanya pengen masukkan list aja. Ya, itu kenapa saya tidak mendesak. Gitu. Dan tadi pertanyaannya kenapa saya tidak minta laporan. Tidak mendesak alasan itu, tidak ada laporan dan tidak ada tindak lanjut oleh saudara kepada manajer-manajer saudara ya. Iya. Baik, ke Pak Yuli. Ya. Anda pada saat itu menerima perintah itu tahun berapa? 2007, Pak. Maaf tadi itu di BAP saya 2006 karena agak, ya ingatan masih agak inilah. Masih ada apa, lupa ingat, kurang lebih seperti itu. Jadi yang benar 2007, Pak. bulan apa? Sekitar bulan-bulan ya Maret April gitu. Pak Ali Fauji, itu berapa hari Anda setelah bertemu dengan Pak Muhayyad memerintahkan manajer saudara ini? Tidak ingat pasti, tapi waktu memerintahkan itu lewat telepon waktu pulang, karena diberitahu Pak Kiswa bahwa itu tadi Pak Mahfud, nomor HP-nya ini. Kemudian saya telepon Pak Yuli dengan itu masih dalam pulang. Anda kan tidak diperkenalkan dengan Pak Mahfud, kok bisa dapat nomor telepon dari mana? Dari Pak Kiswa. Dari Pak Kiswa. Ya. Jadi Anda sama sekali kan tidak diperkenalkan pada saat itu kan? Kembali lagi ke Pak Yuli. Ya. Jadi itu tahun 2007, bulan? Ya sekitar itu, Pak. Bulan Maret. Maret April, tapi artinya saya kurang ini, Pak, ya. Karena udah terlalu lama waktunya, kisarannya seperti itu lah kurang lebih. Kisarannya seperti itu. Iya. Anda datang bersamaan atau Anda datang duluan atau terlambat atau gimana? Telah, jadi Pak Mahfud dan Pak Anas sudah di tempat. Anda janjian sama Pak Anas memang? Enggak kan? Enggak janjian. Janjiannya Pak Mahfud. Pada saat itu jam berapa Anda janjian? Setelah maghrib lah, kurang lebih jam 7-an lah, kurang lebih seperti itu. Anda hanya diperkenalkan? Iya, cuman jabat tangan. Iya, jabat tangan aja. Jabat tangan saja? Iya. Anda mengenal, tahu Pak Anas sebelumnya? Di TV aja, Pak. Sebagai apa? Waktu zaman di KPU itu di TV. Baik, kepada Bu Maharani sekarang. Ya, Pak. Anda datang pada saat pertemuan bersama Pak Yuli itu
belakangan? Iya, saya datang belakangan karena saya sholat maghrib dulu di kantor. Sholat maghrib di kantor. Ya. Berapa lama Pak Yuli? Maaf, setelah kedatangan Pak Yuli ada datang kemudian Bu Maharani. Izin majelis, mohon maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada penasihat hukum. Mungkin masalah pertemuan sudah berulang-ulang kali ditanyakan terus dari direktur penuntut maupun dari majelis. Jadi saya kita agak menghemat waktu majelis. Terima kasih. Ya, silakan lebih fokus. Oke, saya lanjutkan karena ini untuk memastikan kepastian apakah benar-benar mereka ini melakukan pertemuan gitu dan bertemu dengan klien kami. Jadi Bapak Ketua kami melanjutkan. Ibu Sir Maharani Siregar ya Bu. Ya, Bu. Jadi sudah sampaikan, saya akan mencoba tidak mengulangi pertanyaan Bu yang sudah disampaikan. Kalau tidak salah Ibu sampaikan, ya saksi sampaikan bahwa pada tahun 2005 PT Ceria atau Cipta Karya Manunggal, seingat Ibu. Ceria Karya Manunggal. Ceria ya, berarti bukan Cipta ya, Ceria Bu ya. Ya. PT Ceria Karya Manunggal ini, ya itu apa kaitannya dengan Mahfud Saroso? Pak Mahfud sebagai direktur bersama dengan Pak Roni. Baik, direktur utama kah atau hanya direktur? Saya lupa kalau itu. Ya baik, tapi Ibu tahu bahwa PT Ceria itu ada di sini pengurusnya itu Mahfud Saroso ya, benar ya Bu ya? Sebagai direktur. Sebagai direktur, baik. Sebelum atau pada tahun 2005 atau sebelum tahun 2007, Ibu pernah bertemu dengan terdakwa Pak Anas. Mohon maaf, Julung. Sebelum tahun 2007, kan ini kejadian sama Pak Yuli ini kan tahun 2007 Bu ya? Belum pernah. Belum pernah ya. Pertama kali bertemu bersama dengan Pak Yuli di Baik. 2007. Pertama kali bertemu tahun 2007. Baik. Jadi sebelum tahun 2005 atau 2005 tidak pernah bertemu dengan terdakwa ya? Tidak pernah. Tidak pernah. Pada tahun 2005, PT Ceria Karya Manunggal itu mengerjakan proyek apa Bu? Proyek Departemen Keuangan. Proyek Departemen Keuangan. Baik. Pada saat itu ada juga pertemuan-pertemuan yang dilakukan yang Ibu tahu tentang proyek ini. Ibu terlibat tidak dalam proyek Departemen Keuangan ini? Saya di situ peralihan baru diangkat jadi manajer procurement. Jadi saya proses langsung untuk kontraknya. Ya. Di situ tadi seperti saya sampaikan, saya ketemunya dengan Pak Roni. Baik. Sehingga Ibu hanya tahu bahwa ya memang ada di situ direkturnya Mahfud Saroso ya. Jadi tanpa bertemu Pak Anas juga tetap kerja aja kan, dapat tender aja kan begitu. Karena sudah sejak 2005 kan. Baik, selanjutnya Ibu sampaikan tadi ya bahwa Ibu meneliti tentang badan hukum vendor ya, begitu, bukan? Betul. Baik. Sehingga Ibu pastikan bahwa yang mengajukan tender itu di tingkat badan hukum itu memang formalnya ada ya? Ada. Baik. Ibu tahu komisaris PT Mega Cipta? Tahu Ibu PT Mega Cipta? Tahu. Tahu ya? Tahu? Ingat komisarisnya? Komisarisnya saya tidak ingat. Tidak ingat. Ibu tahu komisaris PT Fasturindo? Tidak. Ibu tahu PT Fasturindo ini? Tahu. Tahu ya? Tidak tahu tapi komisarisnya siapa? Tidak. Baik. Ibu tahu PT Bian Hardesa siapa komisarisnya? Tidak, Pak. Tidak juga. Baik. Ibu tahu komisaris PT Prambanan? Tahu PT Prambanan? Tidak juga ya, komisarisnya Ibu tidak ingat ya? Baik. Jadi kalau melihat memeriksa badan hukumnya, Ibu tidak sampai mengingat atau melihat atau mencari-cari ya, oh siapa ini komisarisnya, tidak ya? Saya hanya melihat direkturnya aja. Baik.
Berarti Ibu hanya lihat direktur aja. Komisaris kan biasanya nggak penting Bu ya. Oleh karena itu saya tanyakan selanjutnya, ini penegasan ya, Ibu Sri Maharani ini ya, benar BAP Ibu yang nomor 15 ya. Saya mengetahui bahwa PT Duta Sari Citra Selaras adalah subkontraktor PT Adikarya dalam pekerjaan mekanikal elektrikal dengan nilai pekerjaan setahu saya sekitar 200 miliar. Namun tahunnya saya tidak tahu. Direktur PT Duta Sari Citra Selaras yang saya ketahui adalah Mahfud Suroso. Saya tidak mengetahui siapa komisarisnya. Ini kan cerita pada saat itu kan. Pada waktu itu Ibu tidak mengetahui siapa komisarisnya kan begitu. Iya betul. Ya, baik. Ibu cukup. Selanjutnya yang saya ingin tanyakan dengan Bapak Abdul Ali Fauji ya. Ya. Bapak itu sebagai Kepala Divisi Konstruksi 1 PT Adikarya ya. Nah, 2007 sampai dengan 2008. Baik. awal 2008. Ya, awal 2008. Bapak sampaikan bahwa Bapak pernah bertemu dalam BAP ini Pak ya, bulan Maret atau April 2007. Kan begitu? Ya. Saya baru 2 atau 3 bulan Ya. ya bertemu dengan terdakwa. Kan begitu ceritanya? Ya. Baru menjabat itu 2-3 bulan. Ya, baru menjabat. Bapak kenal beliau ini pada saat itu selaku apa? Selaku anggota DPR. Pada saat itu, Ah, coba Bapak ingat-ingat dulu, makanya saya ini mau tanya betul Bapak. Bapak bertemu tahun 2007, kan begitu? Nah. Maret, April ya, saya pelan-pelan nih Pak. ya. Pada waktu Maret, April 2007 itu, Bapak tahu ini terdakwa ini selaku apa? Kan Pak Anas di publik itu jabatannya banyak. Ya, Ya. Bapak tahun 2007 tahunnya sebagai apa? DPR. Baik, saya lanjutkan, nggak usah dijawab Pak. Ya, kalau lupa nggak usah dijawab. Ya, Pak Anas ini baru DPR 2009 Pak, 2009. 2007 ini bukan anggota DPR Pak. Ya, saya lanjutkan kepada Pak Yuli Nurmanto. Ya. Pak, ini pertanyaan saya sederhana saja. Bapak tahu Cipta Karya Manunggal, Ceria Karya Manunggal? Nggak tahu Pak. Tidak tahu ya. Iya. Kalau Pak Fauji tadi Ceria Karya Manunggal tahu? Tidak tahu. Tidak tahu. Baik. Tahu Pak Mahfud Suroso pernah melakukan proyek itu baru 2007 ya. Bapak tahunya? Saya Pak ini, Pak Yuli. Ya karena Pak Mahfud itu kerja di DPQ kan masih lingkaran ABI, ya otomatis saya tahu, tapi nggak kenal dia. Baik. Jadi kalau yang 2005, jadi tidak tahu ya, seperti Ibu Marani tidak tahu ya. Terakhir pertanyaannya Pak. Ya, Bapak tadi menyebut bahwa ada tender, ada pelaksanaan, tadi gitu dibedakan, ya? Iya. Benar ya? Kalau tender ini Bapak terlibat, tidak? Iya. Terlibat untuk yang pekerjaan yang di tingkat divisi ya. KSO tidak pernah sama sekali kan begitu. Iya. Baik. Pada saat proses tender ya, untuk kualifikasi dan seterusnya ya, saya pastikan saja untuk Hambalang tidak pernah Bapak berhubungan dengan terdakwa. Benar ya? Betul Pak. Baik. Cukup Bapak Ketua. Baik. Izin majelis kasih kepada Nasib. Ya, yang depan dulu. Bapak Jenderal. Pak, nggak masalah ya, Mbak? Iya. Izin majelis. Ya, saya ingatkan jangan pengulangan Ya, lagi. siap, majelis. Sebagai konduktor saya akan berusaha. Karena anggota saya masih ada 3 perkara lagi. Siap ya, Mbak. Kami Itu masih nunggu pengacaranya. siap majelis. Terima kasih kepada Pak Ali Fauji. Di dalam BAP Bapak nomor 5 itu Bapak menyatakan bahwa saya mengetahui bahwa Saudara Anas Urbaningrum adalah Ketua
Himpunan Mahasiswa Islam dan anggota DPR RI dari Partai Demokrat. Kapan Bapak mengetahui itu dan dari mana? Pada saat di BAP. Pada saat di BAP. Kapan terdakwa menjadi Ketua Himpunan Mahasiswa Islam? Tidak tahu. Tidak tahu. Ya. Kemudian pada saat pertemuan itu saudara tidak dikenalkan sama terdakwa. Dari mana saudara tahu kalau itu nama Anas Urbaningrum? Karena Pak Anas public figure dan sering muncul di TV sehingga saya tahu bahwa itu Pak Anas. Tadi dalam keterangan Bapak menyatakan bahwa duduknya agak jauh gitu. Ya, sekitar sini sama beliaunya yang di sini. Oh, jadi saat itu cukup jelas ya bahwa Ya. itu terdakwa. Ya. Kemudian mengenai tadi dari ketika sudah dikonfirmasi tadi bahwa Bapak tidak mendapatkan laporan dari saudari saksi Ibu Sri Maharani dan Bapak Juli, betul begitu? Benar. Tetapi di dalam BAP Bapak di nomor 11 itu Bapak menyatakan yang saya ingat dari laporan hasil pertemuan tersebut adalah saudari Sri Maharani dan Izin Majelis saudara. Hakim, ini untuk pertanyaan yang terakhir nomor 11 itu sudah diulang. Kami pun bahkan membacakan isi BAP itu. Mohon untuk tidak diulang kembali. Terima kasih Majelis. Mohon maaf Pak, mohon maaf Majelis Hakim. Tadi ketika dibacakan sebelum Pak Ali Fauzi mengatakan bahwa itu tidak jadi dilapori. Jadi saya ingin Kira-kira mengkonfirmasi. fokusnya apa? Fokusnya adalah bahwa Silakan. keterangan Pak Ali Fauzi ini apakah tetap dengan yang di BAP ataukah tadi keterangan sudah berubah menjadi keterangan Nah itu, di persidangan apa ini? tetap dengan yang di BAP atau yang di sidang? Ya. Waktu itu di situ saya sebutkan saya tidak ingat benar, tapi secara jabatan mestinya saya minta laporan. Kalau itu minta laporan, saya juga lupa apa Bu Rani melaporkan ke saya atau saya. Kesimpulannya apakah saudara dengan keterangan yang di BAP itu atau yang saudara berikan hari ini di persidangan? Ya, sesuai dengan yang dilaporkan Bu Rani tadi Pak. Jadi tidak melapor. Ya, kita sudah. Untuk Pak Ali Fauzi, tadi Bapak mengatakan bahwa ketika Bapak menjabat sebagai Kadif 1 PT Adikarya, Kadif Konstruksi 1 PT Adikarya, ada wakil divisi 1 yang sebagai operasional ya. Iya, Siapa itu Pak namanya? Pak Eko Haryono. Apakah itu artinya ada SK-nya secara tertulis legal gitu? Ada. Mengapa itu tidak dimasukkan di dalam laporan Bapak? Saya lupa. Lupa bahwa ada wakilnya ya Pak? Iya. Kemudian pada Pak Juli dan Bu Sri Maharani, saya hanya ingin mengkonfirmasi saja, Ya. karena tadi belum disinggung, bahwa tentang pertemuan 2007 di dalam BAP Ibu Sri Maharani dikatakan bahwa di situ di Golf Driving itu ada saudara Mahfud Suroso, saudara terdakwa, saudara Anas Urbaningrum, dan saudara Munadi Herlambang atau Andi Mahayat, serta saudara Juli Nurwanto. Sementara di BAP saudara Juli, di situ ada saudara Mahfud Suroso, saudara Anas Urbaningrum, dan saudara Roni Wijaya. Apakah itu di tempat yang sama ataukah berbeda? Di tempat yang sama. Di tempat yang sama, orangnya kok beda ya Pak? Yang satu Roni Wijaya, yang satu Munadi Herlambang. Jadi kan kita nggak tahu persis Bu ya, yang apa tuh wajahnya si yang belakangan yang masih saya ingat karena masih sering muncul Pak Mahfud sama Pak Roni, itu aja. Pak Mahfud sama Pak Roni. Jadi saat itu belum tahu persis itu Pak Roni atau Pak Munadi gitu Pak? Kalau Pak Munadi saya nggak paham banget wajahnya, nggak kenal gitu. Tapi kalau Pak Roni, Pak Mahfud karena belakangan sering ke kantor juga, jadi agak kenal lah seperti itu.
Kalau begitu, Ibu Yuli, bagaimana Ibu Yuli penjelasan dari Ibu Iksir Maharani? Mohon maaf. Seingat saya, pada saat saya datang itu sudah ada 4 orang, itu Pak Yuli Nurwanto, kemudian Pak Anas, Pak Mahfud, dan Pak Andi. Pada saat itu saya kenal namanya Pak Andi. Belakangan saya baru tahu kalau itu namanya Munadi Herlambang. Tidak ada Pak Noni di saat itu. Seingat saya tidak ada. Berarti di tempat yang sama, tetapi dengan orang yang berbeda, tidak? Ya. Kemudian di dalam BAP Ibu Sir Maharani nomor 15, Ibu mengatakan, saya mengenal Mahfud Suroso ketika pada tahun 2008 PT Duta Sari Citra Selaras masuk seleksi dalam FAL. Sementara yang tadi pertemuan dengan Mahfud Suroso, saudara terdakwa, dan saudara Munadi seperti pengakuan Bu Yuli, itu di tahun 2007. Jadi mana yang benar ini? Bisa diulang? Ya. Di BAP Ibu yang nomor 15 itu mengatakan, saya mengenal Mahfud Suroso ketika pada tahun 2008 PT Duta Sari Citra Selaras masuk seleksi dalam FAL. Tahun 2008 itu mulai Saya 2007 ketemu dengan Pak Mahfud. Iya. Masuknya di FAL kita adalah 2008 ketika mau dikontrak di proyek pajak. Saya bertanya mengenalnya tahun berapa? 2007. 2007, bukan 2008 seperti yang di BAP yang nomor 15. Iya, 2007. Berarti ini berubah tahun 2007. Saya seingat saya di BAP kalau itu 2007 2008 karena saya lupa itu. Terima kasih. Nyambung sebentar Pak Dris. Silakan. Dari ketiga saksi ini kok orangnya sama ya? Ada pertemuan, ada Mahfud, kemudian di situ disebut ada Mas Anas. Ini fakta atau rekayasa? Keberatan majelis hakim. Penasihat hukum ini saksi kami sumpah, ya. Jadi itu keterangan mereka, jangan disimpulkan. Iya. Iya, terima kasih Pak Dris. Alhamdulillah semua rekan situ langsung bangkit. Kemudian untuk saksi Pak Yuli ya, untuk pekerjaan FE, bidang FE ya, untuk gedung pajak, keuangan sama rumah dinas DPR, hasil akhirnya bagaimana? Kalau RJA saya nggak ikut, kalau di keuangan juga saya nggak ikut, tapi di pajak cukup baik. Cukup baik. Iya. Untuk saksi Ibu Siregar, apakah mengetahui? Saya hanya mengetahui dari laporan proyek. Kalau pajak tadi disampaikan Pak Yuli karena kebetulan Pak Yuli adalah project manajernya. Kalau yang di RJA saya hanya melihat laporan dari kepala proyeknya. Kita ada evaluasi proyek, jadi hanya secara administrasi dan itu mendapat nilai cukup. Cukup. Kalau Pak Alif tahu? Tidak. Tidak ya? Tidak. Oke. Untuk ketiga proyek tersebut, apakah di kemudian hari diperiksa oleh pejabat yang berwenang karena bermasalah secara hukum? Ke saya? Ya. Baik ke Bapak, ke Pak Yuli, dan ke Ibu Siregar. Tidak. Tidak. Pak Yuli? Tidak. Ibu Siregar? Tidak. Terakhir majelis, ke Pak Ali terkait pertemuan Bapak. Saya sebelumnya bertanya tentang kapan Pak Muhayyad itu dilantik sebagai komisaris Bank Mandiri. Saya tidak tahu. Jangan dulu. Saya mendapat kabar keterangan bahwa beliau dilantik kurang lebih bulan Maret 2008. Pertanyaan saya, selaku 31, tentu saudara tahu di mana itu kantor Deputi Konstruksi Moneter BUMN. Di mana kantornya? Ya. Di mana? Waktu itu masih di
Kalau sekarang kan gedung Garuda itu, sebelum itu. Daerah mana itu? Lapangan Banteng apa itu? Lapangan Banteng. Artinya bukan di Jalan Gatot Subroto ya? Bukan. Nah, pertanyaan saya kedua adalah, kalau Pak Muhayyad dilantik sebagai komisaris pada Maret 2008, keterangan Bapak menyatakan ada ruangan di Bank Mandiri. Saya ragu, benar nggak itu keterangan Bapak itu? Saya tahunya dari Pak Keswo, Pak. Bukan, tempatnya itu loh. Oh, tempatnya memang di situ, Pak. Loh, sebagai apa di situ Pak Muhayyad? Kalau Bapak menjelaskan di gedung Kementerian BUMN, ya kita logis lah, oke. Keberatan majelis. Jadi untuk penilaian terhadap kualitas dari saksi itu menjadi analisis dari penasihat hukum. Jangan kemudian dengan bahasa-bahasa yang memaksa penasihat hukum mengarahkan saksi. Terima kasih majelis. Ya, intinya saksi itu yang jelas ketemu di sana, yang keterangannya sebagaimana yang tadi. Masalah nanti penasihat hukum tidak bisa terima, tuangkan dalam tanggapan. Siap majelis, terima kasih atas nasihat rekan jaksa penuntut umum. Dari kami cukup majelis. Ya, cukup ya. Ya, dari terdakwa silakan kalau ada pertanyaan dan tanggapan. Silakan. Terima kasih yang mulia. Kata tim JPU, kalau terdakwa tidak bertanya itu tidak afdol yang mulia. Berarti diberi nasihat saya oleh ketua timnya yang mulia. Jadi mohon izin saya ikut bertanya dan kemudian nanti memberikan tanggapan. Silakan. Betul kan Pak Ketua Tim? Saya pikir tidak perlu tanggapan. Baik, terima kasih. Untuk Pak Ali Fauzi, Pak Ali menyampaikan bahwa pada saat bertemu atau dipanggil Pak Muhayyad dalam BAP ini, Pak Ali diajak oleh Pak Keswoy. Nah, Pak Keswoy. Ketika itu Pak Muhayyad disebutkan ada di kantor Bank Mandiri ya. Waktu bicara Pak Muhayyad dengan Pak Ali atau dengan Pak Keswo? dengan Pak Keswo. Dengan Pak Keswo ya. Duduknya Pak Ali dengan Pak Keswo itu sejajar nggak? Jejer nggak? Jajar dengan Pak Muhayyad juga. Jadi agak baik. Kalau misalnya Pak Ali itu melihat saya kira-kira jaraknya segini ya. Nah, menurut Pak Ali, Pak Keswo lihat saya atau tidak? kalau saya lihat mestinya Pak Keswo juga lihat. Mestinya bisa lihat ya, sama dengan Pak Ali ya. Baik. Saya mohon maaf Pak Ali, mohon maaf majelis, karena saya penasaran dengan peristiwa ini. Kemudian saya membaca, kebetulan Pak Keswo itu ternyata jadi saksi juga. Kemudian dipanggil oleh penyidik. Saya baca BAP-nya. Keberatan majelis karena terhadap saksi yang disebut belum memberikan keterangan di persidangan. Terima kasih. Ya, itu kan dia baca BAP. Masa keberatan? Saya izin hanya menginformasikan saja. Ya, artinya kan saksi yang telah diperiksa di BAP itu kan bisa dibaca untuk kepentingan daripada para pihak. Masa jaksa aja baca terdakwa nggak boleh? Ya, nanti kan kita dengar. Dia kan ada konfirmasi. Kita dengarkanlah dulu. Silakan. Diizinkan yang mulia ya. Baik, mohon maaf, saya bacakan sedikit di BAP yang di BAP Pak Keswo halaman 3 angka 6
ketika ditanya apakah mengenal Anas Urbaningrum, dijawab di situ, saya tidak mengenal. Namun saya sedikit mengetahui dari media bahwa saudara Anas Urbaningrum ketua Partai Demokrat dan juga pernah menjadi komisioner KPU. Saya tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan saudara Anas Urbaningrum. Hanya tambahan informasi. Maksud saya, Pak Ali, bahwa ketika cerita Pak Ali tadi dipanggil dan ketemu Pak Muhayyad, Pak Ali kan diajak Pak Kiswo kan ceritanya? Benar. Diajak Pak Kiswo. Posisi duduk Pak Ali dengan Pak Kiswo sama ya? Sama. Nah, Pak Kiswo itu punya keterangan yang berbeda. Sebagai tanggapan, ini pertanyaan ini sebagai tanggapan saya tidak pernah bertemu dengan Pak Ali, tidak pernah berkenalan dengan Pak Ali. Apakah saya pernah berkenalan dengan Pak Ali? Tidak. Tidak pernah ya. Memang tadi dia bilang kan tidak ada salaman. Dia lihat dari jauh. Hanya lihat dari jauh ya. Baik. Cuma dia tahu saudara pernah lihat di TV. Oh iya, pernah lihat di TV ya. Jadi tahu oh itu Anas. Baik, yang mulia. Jadi karena itu saya yakin memang tidak pernah bertemu dan tidak pernah berkenalan, berkomunikasi, berhubungan dengan Pak Ali, apalagi berhubungan kaitannya dengan urusan bisnis. Betul Pak Ali, saya pernah, apakah pernah berhubungan bisnis dengan Pak Ali? Tidak. Tidak pernah ya. Baik. Kemudian yang selanjutnya Pak Ali, saya kira cukuplah untuk Pak Ali karena memang kita kan tidak pernah berhubungan Pak Ali ya, tidak pernah berhubungan. Kemudian saya ingin tanya dengan Pak Yudi dan Ibu Maharani, Pak Yudi dan Ibu Maharani, apakah dalam